Bismillah. Wa ammal ajabu wal kibru wal fakhru, dan adapun memuliakan atau mengagungkan diri, wal kibru dan membesarkan diri, wal fakhru dan menyombongkan diri, fahuwa da'ul udalu, ya, itu adalah penyakit yang akut, yang parah, ya. Wa huwa nadharul 'abdi, itu adalah dia yang melihat seorang hamba ila nafsihi, kepada dirinya sendiri, bi'ainil 'izzi, dengan penglihatan yang terhormat ataupun kemuliaan, dengan mulia, wal isti'dham, dan memuliakan dirinya sendiri. Jadi ketika dia melihat, oh saya mulia, saya besar gitu ya. Wa ila ghairihi, dan kepada yang lainnya, bi'aini, dengan matanya dia itu, al ihtiqar, itu sesuatu yang direndahkan, ya, dengan perendahan, wadhulli, ya, dan penghinaan. Jadi ketika dia melihat orang lain, dia kok menghina, bawaannya seperti menghina, meremehkan, ya, itu juga termasuk. Kemudian wa natijatuhu 'ala lisani, dan natijahnya, hasilnya daripada itu semua adalah di atas lisannya itu dia berkata seperti ini, an yaqula, dia berkata ana wa ana. Jadi ketika ada seseorang yang mengatakan ana wa ana, saya dan saya gitu ya, jadi disamakan seperti apa kata Imam Ghazali, kama qala iblis al-la'in, ya, seperti iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat surat Al-A'raf ayat 12 di sini juga disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali, ana khairum minhu khalaqatani minan nari wa khalaqatahu min tin. Saya itu lebih baik daripada dia, ya, karena saya ini terbuat dari api, lebih kuat, ya, lebih bisa membakar, bisa memusnahkan segala sesuatu. Dan dia dari tanah yang biasanya diinjek-injek sama orang, gitu ya. Gitu. Kita selesaikan sampai satu paragraf. Wa thamarutuhu, dan hasilnya ataupun buahnya dari seseorang itu yang sombong itu, fil majalis, di dalam majlis-majlis, jadi tahu di dalam tempat-tempat perkumpulan baik ilmu ataupun lain, atarafu, meninggikan, ya, menjadi membanggakan, wa taqaddum, dan mendahulukan, dia ingin segala sesuatunya itu didahulukan, ya, wa talabata suturi fiha, ya, dan meminta untuk apa, seperti berdebat gitu ya, ya argumen lah gitu ya, seperti gitu. Kemudian wa fil muhawarah, dan di dalam muhawarah, di dalam percakapan gitu, jika ada percakapan maka al istinkaf min an yuradu kalamuhu alaihi, jadi dia nggak mau kalah, dia menolak, ya, dalam perkataan orang lain kecuali dengan kalamnya dia sendiri, dia membantah ataupun menolak seseorang yang menjawab kalamnya dia. Itu ini juga lucu ya. Jadi contohnya ana wa ana, kata siapa, kata Imam Ghazali kan, ana wa ana, saya dan saya. Jadi ketika kita mengucapkan saya dan saya, kita sudah masuk dalam kategori sombong, karena seseorang itu nggak akan pernah bilang ana gitu ya, saya bisa begini, saya punya ini, saya punya kelebihan ini dan itu, kecuali tanpa adanya dia melihat kekurangan dari orang lain. Seminimal-minimalnya dia punya pikiran seperti, saya loh bisa baca kitab yang lain nggak bisa pada umumnya, jadi kan dia punya perbandingan di situ, ya, sebenarnya dia punya perbandingan. Atau misal dia punya istri yang cantik, ya, istri saya loh cantik, saya gitu ya, saya. Jadi tanpa adanya sandaran kepada sesuatu, ya, minimal itu ke Allah kalau nggak bisa. Karena kalau kita nggak bisa mengingat jasa orang, ya, karena kita nggak mungkin bisa segala sesuatu tanpa adanya jasa orang gitu ya. Nah itu
minimal bawa nama Allah. Karena kalau nggak gitu jatuhnya kita sombong, ana wa ana fakhr gitu. Saya tuh bisa begini, saya ini punya mobil mewah, saya ini punya banyak harta, saya ini punya kedudukan, saya ini punya uang gitu ya, seperti itu. Saya ini punya ilmu gitu ya, tanpa adanya mengucapkan ini rahmat dari Allah, ini punya Allah, ini semua hanya titipan ya, ataupun karena karena misal karena kita berilmu karena guru kita, saya punya guru gitu ya, karena saya berguru sama beliau, ataupun saya karena dulu dibantu sama beliau untuk bisa kerja sehingga saya memiliki sekarang harta yang banyak, seperti itu. Jadi ana wa ana ini adalah penyakit yang ubol, kata siapa, kata Imam Ghazali, karena ini adalah penyebab pertama iblis itu dikeluarkan daripada surga. Dan yang perlu saya utarakan juga, terkadang itu ada orang yang memang dia nggak punya apa-apa ya, jadi kesombongan ini bukan cuma untuk orang-orang yang memiliki sesuatu kelebihan saja, tapi yang punya kekurangan juga jangan sampai dia sombong ya, karena terdengarnya aneh, cuma ya itu yang saya rasakan. Tapi saya juga merasakan sebenarnya yang sombong ini yang sedang diuji ini siapa, saya atau kamu gitu ya. Karena saya lihat ya, kamu punya jabatan enggak, punya ilmu ya, bahkan bisa dikatakan juga murokab, karena tidak sesuai dengan kapasitasnya berbicaranya. Kemudian kamu juga punya harta ya biasa-biasa aja, muka juga ya pas-pasan, kok sombong gitu ya. saya sampai nanya, ini sebenarnya yang lagi diuji ini kamu apa saya sebenarnya gitu ya, gitu. Nah kemudian yang sombong juga masuk dalam kategori sombong juga ketika dia menghasilkan kata ana wa ana, kemudian dia duduk di dalam majelis-majelis, kan kata yang Ghazali ini duduk di majelis-majelis, duduk di tempat-tempat duduk baik ilmu maupun dia tuh menggagahkan gitu ya, bahasanya itu menggagahkan. Kemudian di dalam muhawarah, di dalam percakapan ya, dia ketika dia menolak semua siapapun yang menjawab ataupun yang lawan bicaranya dia. Ya ini juga termasuk daripada kategori sombong, karena dia merasa dia yang paling hebat, yang paling benar gitu ya, yang lainnya tidak memiliki ilmu. Sama halnya ketika kita ya Allah sekarang tuh, kita tuh sekarang punya apa-apa ya, dikasih rahmat dikit ya langsung saya gitu, dikasih nikmat sedikit saya gitu ya, pokoknya saya gitu ya. Sedangkan ketika kita sedang sulit, kita langsung ngeluh juga sama. Jadi nggak terlalu jomplang gitu. Jadi jangan lupa mengaitkan Allah di dalam apapun keadaan kita sekarang gitu. Karena kalau kita sedang senang, kita tidak mengaitkan Allah ya, kita sombong ya, karena ana wa ana ini, kemudian saya ini, kemudian juga kalau misalkan kita sedang sedih ataupun sedang gusang, kita tidak membawa nama Allah ya, kita akan larut ataupun tenggelam di dalam kesedihan tersebut ya, ataupun emosi juga sama di dalam segala sesuatu hal. Kemudian tapi yang paling berbahaya ini adalah ketika kita sudah merasa lebih baik daripada orang lain. Ini untuk semua, nggak cuma ini nasihat Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ya. Kebenaran ketika kemarin saya buka langsung ke bab ini, walaupun ini sebenarnya ada di halaman 86 di kitab cetakan saya ya, tapi alhamdulillah hal ini memang paling penting karena dia adalah penyakit yang memang harus dihindarkan daripada setiap orang, karena setiap orang itu bisa terpapar penyakit kan, dan juga banyak penyakit yang menular gitu ya. Nah ini juga sama, ini juga menular. Makanya obatnya itu adalah dengan belajar, dengan menyucikan diri dengan kalam-kalamnya ulama ya, Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijtihad dan qiyas itu untuk penentuan hukum. Kemudian kalam-kalamnya ulama juga bisa tambahkan di dalam nasihat-nasihat pribadi. Ala kulli hal, wallahu alam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.